Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Walau musim baru telah bergulir, namun tim-tim Eropa masih terus mencari pemain guna menambal kekurangan pada setiap lini skuadnya. Dan berikut adalah update bursa transfer terbaru yang telah dirangkum oleh tim tahu bola. Resmi, Sergi Nudez jadi penggawa baru Barcelona. Klub La Liga Spanyol, Barcelona baru saja mengumumkan perekrutan terbaru mereka. Tim asal Catalunya itu sukses mengamankan jasa Sergi Nudez dari Ajax Amsterdam. Sudah menjadi rahasia umum jika Barcelona tengah memburu bek kanan baru setelah mereka kehilangan Nelson Semedo yang pindah ke Wolverhampton. Barca sendiri diberitakan sudah menemukan penggantinya. Mereka tertarik untuk mengamankan jasa bek milik Ajax Amsterdam, yakni Sergi Nudez. Barcelona harus mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mengamankan jasanya, yakni sekitar 21 juta euro atau sekitar 366 miliar rupiah ke Ajax Amsterdam untuk mendapatkan jasa sang bek sayap. Sergi Nudez diikat dengan kontrak jangka panjang. Ia akan membela Panji Blaugrana hingga tahun 2025 mendatang. Pernyataan resmi Barcelona mengumumkan bahwa sang bek memiliki klausul rilis yang sangat fantastis, yaitu sekitar 400 juta euro atau sekitar 6,9 triliun rupiah. Des akan menggunakan nomor punggung 2 di Barcelona. Nomor punggung ini merupakan mantan nomor punggung milik Nelson Semedo. Dibuang Lampard, bintang gagal Chelsea resmi merapat ke Aston Villa. Dibuang oleh Frank Lampard, pemain Chelsea yakni Ross Barkley resmi bergabung ke Aston Villa dengan status pinjaman selama semusim penuh. Bergabungnya Ross Barkley ke Aston Villa bukanlah merupakan suatu kejutan. Pasalnya dirinya diketahui bukan menjadi pilihan utama bagi Frank Lampard di lini tengah Chelsea. Selain itu, kans dirinya untuk menjadi pemain reguler juga terbilang kecil, mengingat persaingan di lini tengah The Blues Chelsea terbilang sangat ketat, dipenuhi nama-nama seperti Mateo Kovacic, N'Golo Kante, Jorginho, Mason Mount, Kai Havertz, dan Hakim Ziyech. Barkley dipercaya bakal lebih sering duduk di bangku cadangan daripada bermain di lapangan jika memilih untuk bertahan di Stamford Bridge. Barkley sendiri didatangkan oleh Chelsea usai penampilan impresifnya bersama Everton pada bulan Januari 2018 lalu. Dirinya tercatat telah tampil sebanyak 86 kali dan sukses mencetak 11 gol di semua kompetisi. Gelandang yang kini berusia 26 tahun ini merupakan salah satu pemain yang disebut-sebut bakal menjadi masa depan timnas Inggris. Namun cedera dan inkonsistensi yang ia alami membuat harapan tersebut hanyalah tinggal harapan. Di Aston Villa dirinya diproyeksikan bakal menjadi salah satu pemain kunci yang digadang-gadang bisa membawa mereka memperoleh hasil yang lebih baik di gelaran Liga Inggris musim kali ini. Arsenal lepas Sead Kolasinac ke Bayer Leverkusen. Bek kiri milik Arsenal yakni Sead Kolasinac selangkah lagi bergabung dengan klub Bundesliga Jerman yakni Bayer Leverkusen. Seperti yang dicuitkan wartawan terkenal Italia yakni Fabrizio Romano, kesepakatan antara Arsenal dan Leverkusen terkait transfer Kolasinac bakal rampung dalam 48 jam ke depan. Dalam laporan yang sama, Leverkusen dituliskan setuju merogoh kocek senilai 11 juta euro plus bonus untuk memboyong Kolasinac dari Emirates Stadium. Adapun kontrak Kolasinac di Arsenal masih tersisa hingga Juni 2022. Musim ini, pemain asal Bosnia-Herzegovina itu sudah turun dalam 2 kali, masing-masing di Liga Premier Inggris dan Piala Liga Inggris. Pada laga terbaru IPL, Arsenal dikalahkan Liverpool 3-1. Dalam laga tersebut, manajer Mikel Arteta menurunkan duet Kieran Tierney dan Matt Lennels di sisi kiri. Untuk posisi yang sama, sang pelatih pun masih menyimpan Bukayo Saka. Kolasinac didatangkan Arsenal secara gratis dari Schalke pada musim 2017-2018. Selama bersama Meriam London, sang pemain total telah menyumbangkan 5 gol dan 15 assist. Musim lalu, menit bermain Kolasinac sangat anjlok. Ia menerima sorotan negatif dari fans bersama 2 bek The Gunners lainnya, yakni Shkodran Mustafi dan Sokratis. AC Milan tertarik datangkan bek dari Manchester United.
Jurnalis Sky Italia menyebutkan bahwa Rossoneri menaruh minat yang besar terhadap Diogo Dalot. Sang pemain sejatinya ditakdirkan bakal meninggalkan Red Devils pada bursa transfer musim panas ini. Paolo Maldini dan kawan-kawan pun tengah memantau situasinya saat ini dengan seksama. Kendati demikian, meski Manchester United bersedia melepasnya dengan status pinjaman, tetapi mereka ingin memasukkan klausul kewajiban pembelian dalam kesepakatannya. Masih perlu dilihat apakah Milan bakal mengambil langkah ini lebih serius untuk menindaklanjuti ketertarikan mereka terhadap bek 21 tahun tersebut. AC Milan cukup membutuhkan tenaga Diogo Dalot karena Andrea Conti lebih sering absen karena cedera dan David Calabria yang performanya masih kurang meyakinkan. Manchester United bidik bintang muda asal Arsenal. Peraih gelar terbanyak Liga Inggris ini kabarnya bakal mendatangkan bek kanan berusia 23 tahun, yakni Maitland Niles di bursa transfer musim panas ini. Namun, manajemen Arsenal kabarnya telah menolak keras keinginan rival mereka di kancah domestik tersebut. Padahal Manchester United sangat menginginkan jasa Niles untuk menggantikan Diogo Dalot yang akan hengkang. Arteta menentang keras manajemen The Gunners untuk mendengarkan tawaran Manchester United dalam mendatangkan anak asuhannya tersebut. Selain karena masalah rival di atas lapangan, Arteta juga menilai bahwa Niles kini telah menjadi salah satu pemain andalan bagi Arsenal. Pada awal musim 2020-2021, Niles sendiri telah bermain sebanyak 4 laga di segala ajang bagi The Gunners. Meski begitu, keinginan Arteta untuk mendesak manajemen Arsenal menolak tawaran Manchester United tampaknya tidak akan berjalan dengan mudah. Pasalnya, Arsenal sendiri telah membutuhkan uang untuk mendatangkan 2 pemain incarannya, yakni Thomas Partey dari Atletico Madrid dan Houssem Aouar dari Olympique Lyon. AC Milan ingin mengontrak Nacho Fernandes dari Real Madrid. AC Milan dikabarkan telah melakukan kontak untuk meminjam pemain bertahan Nacho Fernandes dari Real Madrid sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Pencarian Rossoneri terhadap bek tengah masih terus berlanjut dengan hanya beberapa hari tersisa sebelum jendela transfer ditutup. Raksasa Serie A Italia tersebut telah dikaitkan dengan sejumlah pemain dan berdasarkan kabar terbaru mereka mungkin akan melirik Los Blancos dan berharap dapat mengamankan transaksi pinjaman lainnya. Mengingat transfer Wesley Fofana dari Saint Etienne ke Leicester City telah diumumkan Selasa kemarin, El Diavolo pun memantau pilihan-pilihan lain yang tersedia. Selain Takehiro Tomiyasu dari Bologna, Nacho juga diketahui masuk dalam daftar target mereka. Bek yang kini berusia 30 tahun tersebut yang saat ini membela Real Madrid merupakan sosok bek tengah syarat pengalaman yang akan membantu AC Milan mengatasi krisis di lini pertahanan mereka. Pertemuan yang melibatkan segenap pihak terkait telah digelar dengan klub Serie A sedang mengupayakan kesepakatan peminjaman pemain. Dapat lampu hijau, Manchester United siap boyong bintang dari Real Madrid. Manchester United bersiap mendatangkan penyerang Real Madrid yakni Luka Jovic setelah pemain asal Serbia itu diizinkan meninggalkan Santiago Bernabeu di bursa transfer kali ini. Sejauh ini, Setan Merah tak kunjung berhasil memboyong target utama mereka yakni Jadon Sancho. Akhirnya, Manchester United mulai mengalihkan fokus ke sektor lain yakni penyerang tengah. Sempat disebut ikut membidik Arkadiusz Milik dari Napoli. MU kini bakal meminjam penyerang Real Madrid yakni Luka Jovic. Opsi mendatangkan Jovic ke Old Trafford bisa dibilang cukup terbuka. Meski demikian, Real Madrid hanya mau melepas Jovic sebagai pemain pinjaman dan klub yang dituju harus bisa memberikan menit bermain yang cukup untuk sang pemain. Manchester United sendiri memang membutuhkan penyerang tengah baru untuk bersaing dengan Anthony Martial. Pasalnya Marcus Rashford dan Mason Greenwood kini lebih sering diturunkan sebagai penyerang sayap, sehingga Martial hanya bersaing dengan Odion Ighalo. Di sisi lain, Luka Jovic sendiri lebih memilih Manchester United sebagai tujuan di bursa transfer musim panas ini dibanding sejumlah klub peminat lainnya seperti trio Serie A yakni AC Milan, AS Roma, dan Inter Milan. Luka Jovic sendiri didatangkan Real Madrid pada musim panas 2019 dari Eintracht Frankfurt. Usai tampil tajam di Bundesliga itu dengan 36 gol dalam 2 musim. Sayangnya di musim perdananya di Los Blancos, ia tampil melempem dengan hanya mencetak 2 gol dalam 1 musim. Dean Henderson tampil menawan, De Gea terancam dilengsarkan dari Manchester United. Dean Henderson kembali menunjukkan performa apik saat Manchester United menang 3-0 atas Brighton Albion dalam lanjutan Piala Liga atau Carabao Cup pada Kamis dini hari.
Penjaga gawang yang kini berusia 23 tahun ini membuat 2 penyelamatan penting. Setan Merah pun berhasil menang dengan torehan clean sheet saat itu. Pelatih Manchester United yakni Ole Gunnar Solskjaer ikut melempar pujian berkat aksi gemilang Dean Henderson. Menurut pria asal Norwegia itu, Dan sudah berkembang dari segi kemampuan sebagai kiper, serta memiliki etos kerja yang patut diacungi jempol. Di awal musim ini, Henderson masih berstatus sebagai kiper kedua untuk melapisi dari David De Gea. Henderson hanya dimainkan di ajang Piala Liga Inggris saja, sedangkan saat Liga Inggris bergulir, De Gea masih menjadi kiper utama bagi Manchester United. Namun dalam beberapa musim terakhir, performa David De Gea dinilai mulai menurun. Kiper berusia 29 tahun itu suka membuat kesalahan. Ditambah lagi lini belakang Manchester United yang juga mengalami masalah. Sejauh ini De Gea sudah memungut bola dari gawangnya sebanyak 5 kali, sementara Dan Henderson masih solid tanpa belum sekalipun kebobolan. Mourinho yakin Son Heung-min bakal bisa fit di laga melawan Manchester United. Manajer Tottenham Hotspur yakni Jose Mourinho optimis bahwa Son Heung-min bisa ikut ambil bagian kala Spurs berhadapan dengan Manchester United di lanjutan laga Liga Inggris akhir pekan esok. Saat Tottenham menang lewat adu penalti atas Chelsea di Piala Liga kemarin, Son Heung-min tidak bisa memperkuat Spurs lantaran mengalami cedera ringan. Jose Mourinho dalam sesi jumpa pers mengungkapkan jika kondisi pemain asal Korea Selatan itu sekarang sudah jauh lebih baik. Meski begitu, mau tidak mau memaksakan Son untuk tampil melawan Manchester United apabila kondisinya belum benar-benar pulih 100%. Saya masih ragu soal kondisi Son, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk tidak memainkannya asalkan kondisinya memang sudah benar-benar prima, tutur Jose Mourinho. Berbeda dengan Son, rekrutan anyar Spurs yakni Gareth Bale kemungkinan bisa menjalani debutnya untuk The Lilywhits pada akhir pekan ini. Lebak Liverpool, Arsenal tembus perempat final Carabao Cup. Arsenal akhirnya melangkah ke perempat final Carabao Cup setelah memenangi adu penalti atas Liverpool dengan skor 5-4 di Stadion Anfield pada Jumat dini hari. Pertandingan terpaksa dirampungkan dengan adu penalti setelah hingga 90 menit skor tetap 0-0. Arsenal dan Liverpool sama-sama kesulitan membongkar pertahanan masing-masing. Pada babak adu tos-tosan, hanya satu algojo penalti Arsenal yang gagal, yaitu Mohamed El-Neni. Bahkan Arsenal sempat tertinggal terlebih dahulu. Namun setelah itu dua eksekutor Liverpool gagal menjalankan misinya dengan sempurna, yakni Divock Origi dan Harry Wilson gagal menjebol gawang Arsenal. Joe Willock yang menjadi eksekutor terakhir Arsenal menjalankan tugasnya dengan sempurna dan mengantarkan timnya lolos ke partai perempat final. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.